Oke, hari ini adalah puisi yang teori ya. Iya, Ibu. Untuk teori nanti pengampunya ada 3, saya, kemudian Bu Ana Hidayati, dan Bu Sri Sinto Dewi. Sebentar. Nanti yang lengkap, yang bentuknya Excel akan saya kirimkan ke Mbak siapa tadi yang hubungi saya ya? Greta, Ibu. Sebagai sipennya. Nggih, Ibu. Saya bukanya aja ya. Oke, saya buka yang Excel saja. Karena di semester 4 itu kan sekali pertemuan nanti 2 tatap muka. Ya. Jadi dipersingkat hanya 8 kali. 8 kali benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. 8 kali saja. Jadi nanti ini yang ngisi hari ini sama minggu besok tanggal 24 Maret itu Bu Andri, kemudian tanggal 31 dan tanggal 7 April, tanggal 31 itu Bu Sri Sinto Dewi, kemudian tanggal 7 April itu Bu Ana. Jadi nanti silakan untuk menghubungi. Tidak, artinya gini, tidak saklek itu apa? Tidak harus seperti ini. Seandainya misal ini tanggal 24 saya berhalangan nggak bisa ngisi, bisa nanti Bu Sinto atau Bu Ana yang maju duluan. Ya, bisa kalian menghubungi, nanti akan setiap dosen sudah kami infokan Bu Ana ataupun Bu Sinto, jika berhalangan mohon menghubungi saya atau langsung ke mahasiswa. Jadi mahasiswa akan mencari pengganti. Ya, mungkin oh Bu Sinto tanggal 31 nggak bisa, Bu Ana bisa, ya berarti Bu Ana duluan. Ya. Tapi biasanya antar dosen itu sudah saling komunikasi. Kalau saya tidak bisa tanggal 24, saya akan menghubungi Bu Sinto atau Bu Ana untuk mengisi duluan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu mengingatkan lagi. Kalau jatahnya di tanggal 24 itu Bu Andri, ya tanyakan ke Bu Andri bisa apa tidaknya gitu ya. Itu kemudian setelah UTS kembali masing-masing mengisi ya dari Bu Ana, Bu Andri, kemudian nanti untuk nilainya adalah nilai gabungan. Ya, jadi nanti untuk menghubungi sesuai jadwalnya. Nanti jadwal ini akan saya kirimkan. Ya. Silakan di-share karena mau mengisi di IFIKES kok kemarin mencari, saya baru mencari yang hematologi pada saat ngisi semester 2 kemarin kok belum lengkap yang D4. Jadi sementara langsung tak kasih ke sipennya, tidak ke IFIKES dulu. Ada yang sudah buka IFIKES dari dosen lain misalkan? Ada, Ibu. Bisa ya, sudah bisa masuk. Sudah. Kemarin saya hematologi itu kok nggak ada. Oke, kemudian ini untuk kalau nanti masing-masing ada penugasan ya tetap harus kalian mengerjakan ya. Terkadang kan memang dibutuhkan bukti tugas dari mahasiswa.
ya untuk mendukung akreditasi. Juga kalau di penilaian mestinya kalau ada nilai tugas, nilainya akan diperhitungkan harusnya ya, jangan sudah memberi tugas tapi di hasil akhir hanya nilai ujian saja, berarti kan kalian mengerjakan tugas kan sia-sia ya. Jadi bisa ditanyakan kalau nilai tugasnya tidak keluar. Biasanya di admin itu ada rinciannya, nilai tugas, nilai misalkan ini puisi dari Bu Adri, dari Bu Sinto, dari Bu Ana berapa. Kok bisa hasilnya jelek, misalkan oh yang jelek nilainya dari dosen siapa yang itu kan digabung. Ya di admin itu biasanya lengkap. Oke, untuk ternyata saya keluar dari grup dari Zoom ya. Oke, ada yang tahu quality control itu apa sih? Mau tak ganti setir dari HP tadinya. Apa itu quality control? Quality control dan validasi. Ada yang tahu apa itu? Sekarang dengar? Halo. Apa kira-kira? Pengecekan ya, Bu. Pengecekan kualitas ya, Bu. Pengecekan kualitas. Ada lagi pendapat lain? Pengawasan mutu. Pengawasan mutu. Mutu apa? Benar, pengecekan hasil, pengawasan mutu. Alat. Alat, Bu. Mutu alat. Pengecekan alat aja. Sampel. Hasil. Oke. Ini pendahuluannya dulu ya, bahwa ada yang mengatakan kuisi quality control, pematapan mutu lab, kendali mutu lab ya, itu mengendalikannya bukan mengendalikan laboratnya tapi mengendalikan hasil. Hasil yang dikeluarkan itu adalah benar-benar hasil yang valid, hasil yang bisa dipercaya ya. Sebenarnya untuk quality control ini ditujukan kepada siapa, terutama yaitu atau ke pasien ya. Harapan pasien itu terpenuhi, artinya hasil yang dikeluarkan ini benar-benar valid ya. Valid itu ya valid dari alatnya tidak rusak, reagennya tidak rusak, SDM-nya yang mengerjakan benar tidak ngawur, ya banyak faktornya. Ya, alat itu juga tidak hanya alat yang besar, alat yang kecil pun sangat mendukung. Misalkan mikropipet. Mikropipet itu kalau sudah tidak tepat lagi karena itu bentuknya per, kan kadang bisa per itu kendor untuk menghisap menjadi tidak tepat. Kalau pemipetan tidak, hasil yang nanti kurang benar, kurang tepat, nah hasil itu tidak yang sesungguhnya. Sangat kontrol ya. Karena pengguna jasa atau pasien
itu berhak menerima hasil yang bagus, menerima hasil yang benar, itu hak pasien, ya. Kemudian kalau quality control ini juga bisa melihat bahwa produk itu tidak bermutu atau sangat membahayakan, misalkan reagennya. Oh, ternyata reagen A dan B ini beda, maka akan dilakukan dicek dengan kontrol, serum kontrol. Di situ sudah ada nilainya. Serum kontrol itu sudah ada nilai, apakah nilai tinggi, apakah nilai rendah, nanti semua akan diinfokan di kitnya. Misalkan serum kontrol 1 itu nilai albumin berapa, glukosa berapa, itu kalau dibaca ya harus sesuai dengan yang tertulis di nilainya itu. Kalau tidak sesuai dengan nilainya, batasan yang sudah diberikan, berarti kita harus waspada yang mana ini yang salah. Apakah reagennya, apakah alatnya, apakah kalian, ya. Kalau bedanya misalkan yang kalau kesalahan itu SDM dengan kesalahan alat, kira-kira hasilnya bagaimana? Kira-kira bagaimana? Kalau kesalahan ada di SDM-nya yang mengerjakan analisnya ini yang belum bisa, atau baru capek, atau analisnya baru stres. Bedanya dengan alat yang rusak, kesalahannya bagaimana kira-kira? Kalau yang salah itu adalah alat atau reagennya, hasilnya itu kalau nilainya tinggi ya semua kan tinggi. Diperiksa beberapa kali pun hasilnya akan tinggi. Tapi kalau SDM itu kan kita nggak mesti ya, kadang moodnya bagus, hari ini kok masuk ya hasilnya. Diperiksa lagi yang kemarinnya nggak masuk. Ya, jadi kadang masuk, kadang tidak. Jadi mungkin ada kelelahan atau ada kesalahan dalam mengerjakan. Tapi kalau itu kesalahannya di reagen atau di alat, hasilnya akan kalau tinggi ya akan tinggi, selalu tinggi. Ya, tidak naik turun. Kemudian juga sebagai dukungan legalitas. Apa sebagai dukungan legalitas itu? Kalau quality control ini dilakukan setiap hari, harusnya quality control itu dicek setiap hari sebelum mengerjakan sampelnya pasien. Jadi sebelum alat itu dipakai untuk pasien, dicek dulu dengan setiap hari sebelum alat itu digunakan. Nah, itu harus tercatat, harus terdokumentasi, karena nanti bisa untuk dukungan legalitas, misalkan suatu saat ada tuntutan. Kenapa hasil saya, misalkan ada kebetulan orangnya kaya, ini orang kaya kemudian punya jabatan, ya. Hasil saat diperiksa di rumah sakit A, kenapa hasil saya kok bisa normal padahal di laborat yang lain tinggi, atau sebaliknya di laborat A tinggi tapi dicek yang lain normal, ya. Di lab yang kalian periksa itu nilainya tinggi, sehingga dokter itu kan memberikan obat berdasarkan hasil labnya. Nah, dikasih obatnya, ternyata pasien mungkin semakin kesakitan atau malah meninggal, misalkan seperti itu. Diruntun itu kalau ada pasien tiba-tiba meninggal di rumah sakit. Ini malpraktek, kesalahan, atau memang benar-benar, meskipun yang namanya meninggal itu ya sudah takdir semua, tapi kan nggak bisa seperti itu, tetap dicari penyebabnya. Nah, kebetulan setelah diruntun, oh enggak kok, ini hasil lab saya benar, karena ini loh setiap hari alat ini sudah tidak rusak, kemudian reagen juga, ini hasil untuk cek quality controlnya setiap pagi hasilnya masuk. Nah, itu bisa untuk dukungan legalitas. Kalau tidak ada itu, kamu nggak bisa ngomong. Hasilnya benar atau tidak itu nggak tahu, karena tidak dilakukan quality control. Juga menjadi persaingan. Ya. Persaingan dokter itu
akan mengetahui lab mana yang bagus, lab mana yang tidak bagus, sehingga dia diberi finansial, tapi dia tetap memilih sebenarnya lab yang bagus itu yang mana, yang bisa mengeluarkan hasil dengan benar. Ya, itu jadi harus dilakukan. Di mutu lab, quality control itu ada mutu hasil juga mutu layanan. Kalau mutu hasil ini, hasil pemeriksaan lab dapat yang memenuhi standar hasilnya itu. Tapi kalau mutu layanan itu aktivitas yang mengerjakan. Ya, sehingga dua-duanya kalau digabung ini bisa memberi kepuasan ke pelanggan. Oke, itu sebagai bukanya. Kemudian sudah ada bayangan mutu hasil itu seperti apa? Sudah, Bu. Sudah ya. Terlihat enggak? Tidak, Ibu. Tidak ya. Belum terlihat juga? Sudah, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat. Oh, sudah. Oh, Ini sekarang hilang lagi, Bu. Bu, hilang lagi, Bu. Mati. Sebentar. Ya, ya. Terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Ya. Ya, ya. Di pemantapan mutu atau quality control itu ada pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal, PMI dan PME. Ya, kita membahas yang internal dulu. Ya. Internal itu adalah pemantapan mutu internal itu kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus. Jadi setiap hari, setiap saat itu harus melakukan quality control, dilakukan di laboratorium itu sendiri karena internal. Ya. Jadi seperti tadi hasil harus kamu catat. Jadi kalau membayangkan quality control itu kita memeriksa setiap pagi menggunakan serum kontrol normal. Sehari satu, tanggal 1 diperiksa. Nanti semua hasil parameter akan keluar. Glukosa, kolesterol, GOT, GPT semua akan keluar. Ya. Tanggal 2 diperiksa lagi. Tanggal 3 diperiksa lagi. Nanti hasil selama 1 bulan itu akan menjadi grafik. Ya, grafik itu yang nanti di prakteknya nanti akan ada perhitungan, dijelaskan grafiknya. Grafik itu nanti akan memberikan kesimpulan apakah diterima alat reagen dan SDM-nya atau peringatan atau penolakan. Itu wajib setiap pagi. Begitu kontrolnya tidak masuk, Anda tidak boleh melanjutkan ke pasien, dicek dulu. Ya. Apakah ini, karena tadi harus dicek dulu kalau memang hasil yang dibaca padahal misalkan sekarang tanggal 17, hasilnya kok enggak masuk, jangan dipaksa menerima pasien, dicek dulu kalau memang, kalau dari reagennya kita harus beli reagen yang baru dulu. Ya. Tujuannya dilakukan pemantapan mutu internal. Yang pertama adalah pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan. Ya, penyempurnaan itu tidak merubah, tetapi memang harus, kadang kita harus misalkan ini inkubasi itu yang bagus misalkan hanya tertulis 5 sampai 60 menit. Yang bagus itu yang tepat itu adalah 30 menit misalkan. Itu namanya penyempurnaan ya.
Kemudian mempertinggi kesiagaan tenaga. Kita harus hati-hati dalam memipet, ya, tidak boleh sambil gojekan, tidak boleh sambil makan, memang harus serius, ya. Memastikan semua proses yang dilakukan dengan benar. Jadi setiap tahap ini benar. Jadi nanti kesalahan itu bukan dari SDM, tetapi kalau ada kesalahan berarti selain SDM, alat juga dicari lagi yang mana alatnya. Kemudian mendeteksi kesalahan dan mengetahui sumbernya. Kalau itu dilakukan, akan diketahui sebenarnya kesalahannya itu di mana. Ya, misalkan, oh ternyata mikropipetnya ini yang sudah tidak tepat. Ya, berarti semua hasil dilakukan naik turunnya itu memang tidak masuk di dalam keluar dari 2 SD. Ya, nanti apa itu SD itu nanti di prakteknya akan saling mendukung. Jadwalnya praktek kapan ini? Kemudian membantu perbaikan Jumat, ya, membantu perbaikan pelayanan. Aktivitas yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan di kuisi atau pemantapan mutu internal itu yang pertama pra-analitik, kemudian ada analitik dan pasca analitik. Kira-kira kalau aktivitas pra-analitik itu seperti apa contohnya? Persiapan serum kontrolnya, Bu. Persiapan bahan, pemberian nama pada serum. Persiapan sampel yang bagaimana? Kalau persiapan sampel itu baru kita menyiapkan alat-alatnya gitu. Ya, persiapan, oh kita menyiapkan alat, kebetulan alatnya mungkin karena pakai vakum, ya, salah ngambil tabung, harusnya yang plain tanpa antikoagulan, tapi kamu salah ngambil yang ada antikoagulannya. Itu masuk kesalahan di pra-analitik. Pemberian label nama yang salah, ya. Namanya misalkan nama Anissa. Anissa itu ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Kamu salah mungkin, tidak lupa, tidak memberikan usianya. Itu juga pemberian pelabelan itu termasuk pra-analitik. Kalau yang analitik contohnya proses. Analitik itu pada saat kita proses melakukan pemeriksaan. Ya, kalau pasca itu setelah diperiksa, berarti kita memasukkan data itu juga terkadang salah, ya, karena kita sudah banyak nulis atau nulisnya itu memang kita sudah nggak konsen, wah malam minggu kepengen pulang, belum mandi, belum nyetrika baju, harus diapeli, salah yang nulis, ya, itu di pasca analitik. Jadi siklusnya jaminan mutu itu mulai dari pre-analitik, pra-analitik dan pre itu sama. Ini mulai kita berhadapan dengan pasien. Misalkan torniket, oh memberikan pembendungan ini harusnya tidak boleh lebih dari 5 detik misalkan, atau 5 menit, tapi kamu sampai 10 menit karena diajak ngobrol, pasiennya kebetulan juga senang ngomong, curhat, macam-macam, sehingga pembendungan itu dilakukan lama. Harusnya 5 menit menjadi sebenarnya akan darah yang keluar nanti konsentrasinya akan berbeda, ya. Kemudian ini personelnya juga, ya. Kemudian yang analitik ini pada saat proses pengerjaan. Untuk transport ini masuknya pra-analitik. Misalkan transportnya tidak antar lab, tetapi antar dari ruangan inap, misalkan ke laboratorium. Pada saat ngambil, mungkin yang ngambil nggak analis ini, yang ngambil dari perawat, ya, tapi tidak segera diberikan ke laboratorium karena mungkin nunggu pasien sekalian semua, atau saya tak makan dulu, atau saya tak ke kamar mandi. Jadi waktunya itu akan lama. Tahu-tahu lupa sudah 3 jam kok sampel belum tak kirim ke laborat, ya. Bagi perawat dia, oh ya sudah saya kirim itu sudah selesai tugasnya. Kamu tinggal memeriksa apa yang
dikirimkan perawat tadi, tetapi hasilnya menjadi tidak tepat karena tadi sudah didiamkan selama 3 jam, misalkan itu nggak boleh, dia akan konsentrasinya sudah akan ya ada sel yang rusak. Nah, itu hasilnya menjadi tidak ya. Kemudian ada proses post analitik, ya. Ini adalah dokumentasi. Ini contoh pra-analitik. Ya. Informasi ke pasien ini harus jelas. Misalkan kamu menyarankan pasien harus berpuasa selama minimal 8 jam. Kamu harus menghitunglah 8 jam itu besok disuruh datang ke laboratorium itu jam berapa. Misalkan jam 8 kamu hitung mundur. Nanti mulai tidak makan, puasa itu kadang persepsinya kita puasa penuh kayak orang berpuasa Ramadan. Pasien kan nggak tahu namanya puasa ya puasa Ramadan, tapi puasanya kan hanya mungkin tidak boleh makan dan minum yang berasa. Tapi kalau minum air putih masih boleh, karena ini untuk pemeriksaan gula itu kan air putih nggak apa-apa, misalkan gitu ya. Jadi diberikan, oh nanti puasa tidak boleh makan dan minum mulai jam, misalkan jam 11, jam 8 pagi harus sudah sampai di sini. Nah itu harus jelas. Kemudian misalkan harus mengambil urin pagi itu ya harus dijelaskan urin pagi itu yang seperti apa, itu harus diinformasikan ke pasien. Kemudian dari analis juga pemahaman pembacaan formulir yang dikirim ke dokter ini harus bisa dipahami karena itu menentukan apa yang akan diambil di pasien itu sampelnya, apakah urin, apakah darah, ya, darah itu bisa plasma, bisa serum, bisa whole blood, itu harus dipahami. Pencatatan identitas pasien ini harus jelas ya karena banyak nama sama, usia beda, nama sama, jenis kelamin beda, jadi harus jelas. Ya. Kalau untuk bakteri itu yang bagaimana? Ya. Lokasi pengambilan, ya ini kalau lokasi pengambilan darah ya, kalau mintanya darah arteri ya kamu harus memberikan lokasi pengambilan di arteri. Pengambilan spesimen ya, tidak membuat lisis darah, ya. Pengawet yang dipakai, ya. Kemudian pengiriman. Dari pengambilan sampel itu kadang laboratorium itu terpisah. Kemudian sampel ini harus dimasukkan kemana? Apakah ke hematologi, ke klinik, ke mikrobiologi, itu harus jelas. Jangan permintaan dokter di mikrobiologi setelah ngambil dikirimnya ke klinik misalkan. Itu orang mikrobiologi nggak mengerjakan, orang klinik ya dikerjakannya jadi bingung juga kadang itu ya. Itu harus simpan yang benar. Kalau suhunya tidak boleh di suhu ruang, ya harus disimpan di suhu yang di dalam lemari es, ditutup rapat karena cairan yang berada di dalam lemari itu nanti bisa masuk ke dalam wadah sampel. Pengolahan spesimen termasuk pengolahan ini harus benar, homogen yang benar itu diputar berapa kali, dibolak-balik berapa kali, ya itu harus benar. Benarnya mulai dari pra-analitik ini kalau mau mengambil judul skripsi itu banyak. Ya, misalkan pengolahan spesimen, oh ternyata spesimen atau sampel itu yang dibolak-balik untuk pencampuran dengan roller itu beda. Diputar-putar dengan dibolak-balik hasilnya beda. Ya. Kalau misalkan eritrosit sudah diperiksa beda itu kan banyak, bisa saja karena pengolahan sampel itu bisa ke trombositnya juga berpengaruh. Ya. Nanti akan ke, kalau darah sudah berpengaruh itu nanti bisa juga ke LED, ke HT, itu bisa sebagai juga untuk judul. Kemudian diet, persiapan penderita, persiapan pasien. Ya. Diet ini akan mempengaruhi hasil. Ya. Glukosa dan trigliserid ini harus berpuasa karena hasilnya kalau tidak berpuasa
setelah makan itu hasilnya akan tinggi. Ya, ini tetap puasa minimal 8 jam. Ya, itu harus tepat. Terkadang pasien itu datang di laborat itu terlambat. Disuruh terakhir makan jam 11, misalkan dia jam 8 sudah tidur, terus ke laborat mungkin nanti jam 11 baru datang, itu sudah lebih dari 8 jam, itu akan beda hasilnya. Ya. Puasa 48 jam ini akan meningkatkan konsentrasi bilirubin. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan glukosa, TG, kolesterol juga, elektrolit ini juga kalau diet ini sangat berpengaruh ya. Makanan ringan ini juga akan meningkatkan trigliserid ya, karena makanan ringan itu kan lebih banyak menggunakan apa ya, terigu, gandum, energi itu dia TG-nya akan tinggi. Yaitu tentang diet. Kemudian rokok ini juga harus ditanyakan kalau di saat dia datang ke laborat mungkin tidak merokok, tapi harus ditanyakan karena akan banyak yang terpengaruh di dalam orang perokok ya, bisa spermanya ya, bisa juga ke perubahan hormonnya, ini akan berpengaruh. Ini nanti ini termasuk pra-anak. Cerita yang datang stres itu juga berpengaruh ya, stres mental itu akan berpengaruh ke HDL-nya pun menjadi turun kalau stres. Kemudian postur pada saat kita ngambil darah, posisi duduk dengan posisi berbaring ini hasilnya akan berbeda. Ya. Jadi yang paling bagus apa itu harus diperhatikan pengambilan sampel. Kalau pasien memang tidak bisa duduk, berarti ya memang harus diambil dalam keadaan berbaring. Itu harus ada informasi bahwa pasien diambil posisinya adalah berbaring. Usia, makanya usia ini harus ditulis dengan lengkap, ditanyakan kembali. Kalau orang tua itu kadang bingung kalau ditanya usia, ya. KTP-nya aja kadang KTP-nya itu juga ngawur. Pokoknya saya dulu lahir sebelum perang lah, yang tanya aja nggak tahu perangnya kapan. Ya. Itu kadang dia mengingatnya kan susah. Itu biasanya kalau sudah lansia diantar keluarga, kamu harus tanya ke keluarganya yang mengantarkan. Ya. Jenis kelamin pria dan wanita ini jelas terkadang ringnya beda. Ya, jadi jangan salah. Misalkan sama-sama Andri itu kan ada yang laki, ada yang perempuan. Kalau kamu hanya menulis Andri, nanti yang baca yang di laborat bagian sampling hanya menuliskan Andri, jenis kelaminnya lupa. Di laborat Allah ini paling laki-laki nih, ya, padahal perempuan ya. Orang saya aja sering orang yang ngawur kirim chat, orang menawarkan bisnis atau orang menawarkan apa itu yo seringnya manggilnya bapak, taunya Andri itu kan laki-laki kan gitu. Nah ini obat-obatan harus ditanyakan juga apakah sebelum datang ke laborat ini minum obat, karena ada obat itu yang mengganggu di dalam darah, ada yang mengganggu aneminya, ada yang mengganggu di urinnya. Oh ternyata obatnya merangsang keluarnya urin, misalkan gitu. Atau hormonnya. Ya, jadi harus ditanyakan apakah barusan minum obat, obatnya ditanyakan juga obatnya apa. Kemudian antikoagulan, beberapa antikoagulan itu banyak, ada heparin, EDTA, NAF, sitrat ya. Ini harus tepat kamu dipakai yang mana. Oh, kalau pemeriksaan misalkan gula pakainya ya NAF ya. Tapi jika dibutuhkan kalau memang mau segera diperiksa ya enggak perlu. Tapi terkadang ada pasien tertentu rawat inap yang itu tidak setiap saat diambil darahnya, karena selain protes tadi juga darah yang sudah diambil tadi pagi itu disimpan, penyimpanan harus yang benar, nanti diperiksa ulang. Ya, itu harus dikasih antikoagulan kalau pasien-pasien tertentu seperti itu ya, dikasih NAF.
ya. Di dalam formulir itu mesti ada informasi pasiennya bagaimana. Kemudian urin, ya, mulai dari penampungan, apakah urin sewaktu, urin pagi ini juga harus benar karena ini juga masuk di kesalahan pra-analitik. Ya. Pengambilannya apakah pancaran tengah, apakah menggunakan kateter, ini juga merupakan kesalahan di pra-analitiknya, termasuk juga pengawet. Masih ingat pengawet urin apa saja? Ingat. Apa? Timol, toluena, Toluen. Tulisannya memang taulena tapi bacanya toluen ya. Bagus, masih ada yang ingat ya. Juga pada saat feses. Ya. Karena ini untuk melihat apakah di dalam feses itu ada darahnya atau tidak ya. Ini apakah dia akan menggunakan pengawet atau tidak. Ini adalah semua ada kesalahan pra-analitik. Ini adalah kesalahan pra-analitik yang LCS ya. Nanti ada kesalahan, semua ada kesalahan yang itu yang pra-analitik. Terlihat enggak? Belum, Ibu. Belum, yang kesalahan analitik. Ada faktor-faktor analitik, kelihatan ya? Kelihatan, Sudah, Ibu. Ibu. Ada kualitas Hah? Ada kualitas reagen, kemudian ada volume pengambilan, SDM-nya, ini adalah termasuk di kesalahan faktor-faktor analitik. Oke, ini nanti dipraktek aja, dijelaskan presisi. Ya. Nah, kalau pemantapan mutu internal, saya stop dulu. Itu tadi internal. Ada bayangankah yang internal itu dilakukan sendiri di laboratorium itu? Ya. Kalau yang eksternal, saya buka PME. Terlihatkah? Belum, Ibu. Belum ya. Belum. Ini, Ibu, terlihat. Sudah ya. Ada eksternal tadi internal, kemudian ada eksternal. Kalau eksternal itu kita memang melibatkan di luar laborat yang kita lakukan. Ya. Jadi sama-sama quality control yang kita lakukan, satunya dikirim sama quality serumnya, serum kontrolnya, dikirim ke laborat yang lain. Itu biasanya penyelenggaranya bukan kita yang maksudnya ada penyelenggara feeder eksternalnya dari Depkes. Nangis sih. Giliran altenya. Atau dari PDS Patklin atau dari BBLK. Ya, itu sebagai penyelenggaranya kita mengirimkan sampel. Nah, yang tidak diketahui nanti tidak akan di sampelnya dari mana di panitia eksternal itu biasanya kayak apa ya, ada pengumuman bahwa akan dilakukan biasanya melalui internet ya, dilakukan pemantapan mutu eksternal laborat itu nanti akan ikut ya. Selalu sering buka itu, oh Depkes misalkan, oh hematologi atau kimia klinik
ya. Kemudian kita yang akan mengikuti itu mengirimkan sampel, ya. Sampelnya di penyelenggara akan dikasih kode, misalkan laborat, misal ini Pramita, ya, dikasih kode 1, Sito dikasih kode 2. Yang tahu hanya penyelenggara, kita nggak tahu, pegawainya nggak tahu yang mengerjakan, karena kalau tahu nanti misalkan kalian sebagai tenaga yang di eksternal, ya, yang nanti memeriksa, terus temannya nanti periksa, kode nomor 1 itu punya saya, tolong hasilnya dibuat yang bagus, nanti tak kasih jajan misalkan gitu, tak jajak ke sate, ya kamu mau, ya. Nah, nanti akan hasil yang kamu keluarkan meskipun jelek dibuat bagus, karena kalau sudah eksternal itu juga bisa untuk bukti bahwa laborat A itu memang kualitasnya bagus, ya, padahal bagusnya tadi karena dibelikan sate, beda lagi kan, ya, laboratorium, kemudian hasilnya itu dari penyelenggara ini akan dianalisis, ya. Kemudian juga ada pembandingnya, tidak hanya satu, ada pembandingnya. Setelah itu dilaporkan ke masing-masing, oh hasil kamu seperti ini, ya, kesalahan sekian persen itu akan disampaikan, ya. Kalau belum lulus ya berarti besok ada lagi harus mengikuti lagi, ya. Tapi kalau sudah hasilnya bagus akan mendapatkan sertifikat. Kalau misalkan oh ini tidak bagus, di sini terlihat SDM-nya yang kurang bagus, maka di dalam laboratorium itu akan memberikan pelatihan pada SDM-nya. Itu hasil itu tetap harus dievaluasi, mana sih sebenarnya yang tidak bagus, SDM-nya atau memang alatnya nggak bagus malah, atau reagennya, karena reagennya hanya beli yang murah saja, tidak kualitas bagus, yaitu nanti akan disampaikan dari pihak eksternal, ya. Slide atau sampel setelah dibaca ini tetap dicek ulang, ya, dirujuk ke laborat yang lain untuk mengecek ulang. Melihat misalkan yang mengadakan itu tadi Depkes, ya, dia diperiksa Depkes itu yang memeriksa dari di Balai Labkes, ya. Nanti kalau rujukan itu harus yang standarisasinya hampir sama dengan yang Balai Labkes, jangan di bawahnya. Misalkan di Balai Labkes itu akreditasinya A, ya rujukannya itu harus yang ke A. Pemeriksaan ulangnya itu harus yang akreditasi yang sama, jangan di bawahnya. Nah, kemudian akan dibandingkan antar lab karena masing-masing itu sebenarnya tadi sama, yang dikirimkan adalah hasil kontrol yang sama. Kemudian tes, ya, ditetapkan metode evaluasinya, ya, cara lain juga akan menukar sampel dari laboratorium satu ke laboratorium yang lain. Misalkan hanya 2 sampel, ini hanya misalkan penyelenggaranya, oh yang itu kok tidak banyak ini, ya sudah pokoknya laborat yang tadi sampel A dikirim ke laborat mana, sampel B dikirim ke laborat mana, hasilnya akan dibandingkan, ya. Untuk mengirimkan sampel itu karena untuk quality control berarti memang laboratnya itu memang sudah benar-benar setiap mengeluarkan hasil itu valid, ya. Enggak boleh tenaganya istilahnya apa ya, kong kali kong tahu. Kong kali kong itu akan memberikan hasil sesuai permintaan. Nah, temannya minta awas ya hasilku nanti dibuat gini-gini, nah itu akan dilakukan. Apalagi misalkan oh yang bekerja di sana itu pacarnya, kok hasilku dibuat yang bagus ya kamu manut aja karena dikongkon pacare kan gitu. Tidak boleh loh ya, kita harus bekerja dengan jujur ya. Karena terkait pasien nanti kalau hasilnya tidak bagus dikatakan bagus kualitasnya,
alat yang sudah tidak standarisasi yang harusnya diperbaiki tidak akan diperbaiki. Ya, jadi memang nanti resikonya hasil itu dikeluarkan untuk pasien. Nah, dosanya bertumpuk-tumpuk nanti. Apalagi kalau pasiennya banyak yang mati karena salah diagnosa, hasil labnya yang ngawur kan gitu. Dapat membandingkan perform dan hasil dengan yang dilakukan di laboratorium peserta lain. Keuntungannya kita melakukan PME. Kemudian memberikan informasi dini karena problem yang sistemik, ya, itu apakah reagennya atau operasionalnya itu adalah SDM-nya. Itu yang mengerjakan kalau belum profesional pun ya enggak apa-apa kan, memang ini misalkan oh yang memang yang ditempatkan di alat itu tenaganya baru, mungkin belum ada pelatihan ya. Kan harusnya ada pelatihan ya. Kemudian akan PMI itu juga berkeuntungan untuk memberikan informasi kualitas ya. Nah, apakah ini indikasinya perlu latihan atau tidak, ini adalah nanti berdasarkan hasil PME-nya. Pelaksanaannya ini bisa DEKES, bisa PDS Paklin, kemudian analisis kinerjanya ya, untuk mengetahui hasil pemeriksaan lab peserta yang program PME. Ya. Persiapannya kita melakukan, pertama kita cari informasi. Ya, informasi itu antar lab dia dapat informasi ngajak teman yang lain. Ini bisa tentunya ya, meluas lempar lagi ya saya. Hujan gitu. Ya, kemudian memilih parameter. Ya, karena parameternya misalkan akan mengikuti kimia klinik, tapi tidak semuanya. Oh, saya yang sudah bagus itu reagen dan yang lain itu glukosa dengan trigliserid misalkan. Ya, itu kita yang menentukan mau ikut yang mana. Ibu, mohon maaf, share screen-nya hilang, Bu. Oh, karena anu ya. Oke. Karena tadi karena terlempar keluar sehingga hilang. Kelihatan ya? Jadi mencari informasi yang mengadakan di mana, kemudian memilih parameter yang akan kita ikutkan ya. Tapi ini harus internalnya benar dulu. Kontrol rutinnya ya, untuk setiap hari kita tetap internal dulu baru mengikuti PMI dulu baru mengikuti PME. Kalau PMI-nya bagus, kalau nggak pernah ya jangan ikut, nanti jangan-jangan hasil PME itu kan biayanya juga tinggi ya, nanti kita asal ikut nggak bagus hasilnya ya, malah beritanya kemana-mana, oh laborat A itu begini-begini ya, itu isu antar laboratorium ya. Selama ini mungkin kalian ya nggak dengar karena belum bekerja ya. Pelaksanaan penerimaan sampel ya, kalau bekerja di PMI yang pertama kita harus cek pembungkusnya, dikirimnya itu
melalui apa? Keutuhannya pembungkusnya, boxnya dilihat, ya. Nama, tujuan pengiriman, suhunya itu dicek sesuai enggak, karena bisa saja di sana tadi diperiksa benar, nanti diperiksa yang di laborat yang satunya enggak benar karena sudah berubah suhunya, ya. Bahan kontrolnya juga dicek terbuka enggak tutupnya, ya. Baca petunjuknya, ya, pelaksanaan tanggal, ya, lakukan pemeriksaan bersama dengan spesimen pasien. Jadi selain kita melakukan kontrol, pasiennya itu memang juga dilakukan sesuai dengan gejala klinisnya. Nah, alurnya yaitu dari pihak penyelenggara, ya, kemudian akan menerima bahan kontrol tadi, kontrol serum kontrol, bukan serum pasien, tapi serum kontrol yang sudah diketahui hasilnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya itu akan disampaikan, dianalisis. Ada umpan baliknya, tidak hanya searah. Ya, setelah itu baru nanti diumumkan, itu tetap dianalisis timnya dulu, diumumkan bahwa laborat A nilainya begini, laborat B nilainya seperti itu, sudah ada pembandingnya dulu. Nah, ini nanti di prakteknya. Kalau sudah itu biasanya dapat, misal seperti ini adalah sertifikat untuk pematapan mutu eksternal PME di bidang hemostasis, hematologi yang hemostasis, ya. Nanti untuk PT, ada hemostasis itu kan ada PT, APTT, ada fibrinogen, ya. Jumlah pesertanya itu berapa, kodenya, ya. Nanti kemudian hasilnya akan dilihat di sini, ya. Kemudian ada kriteria apakah sangat baik, baik dan kurang, itu masing-masing akan hasil seperti ini. Kalau akreditasi rumah sakit harus ditunjukkan kapan dilakukan quality control. Karena sekarang sudah 2022 tapi menunjukkan hasil quality control 2010 nggak terpakai. Ya, itu harus selalu diperbarui. Biayanya memang banyak, tapi memang harus diperbarui karena quality control itu penting untuk pasien juga untuk laboratoriumnya. Ya, itu kira-kira yang bayangannya untuk quality control yang PMI maupun PME. Ya. Yang kayaknya jadwal nanti sore itu kalian juga ya? Iya Ibu, dengan Bu Andri juga. Apa? Klinik? Iya. Kimia klinik 2. Iya, Bu. Oke, sebentar saya lihat kimia klinik 2. Oke, sekalian aja ya. Waktunya masih kan ini? Masih Ibu. Oke, untuk yang kimia klinik 2. Siapa ya, untuk kimia klinik 2 itu nanti saya sebentar sudah masuk ya. Sama jamnya, jadi setiap kali tatap muka itu ada setiap hadir ada 2 kali tatap muka. Ya, karena memang kamu hanya 8 kali, setelah itu karena katanya hutang kamu bukan hutang. Kemarin kamu kan nggak merasa hutang ya, tapi penyelenggaranya yang tertunda. Pada saat COVID itu banyak yang belum offline praktek, benar ya? Betul, Bu. Benar, Ibu. Memang belum, Bu. Oh, belum ya, belum pernah ya. Nah, itu nanti yang separuh jadwal itu akan digunakan offline yang mungkin yang kemarin belum
ya, atau juga yang saat ini. Jadi untuk jangan sampai nanti banyak kok tidaknya kamu kelas-kelas, maksudnya semuanya, tetapi kompetensi kalian kan memang harus. Ya, kalau kemarin masih mungkin hematologi 1, tadi kompetensi praktek itu harus, tidak bisa kamu hanya melihat video atau dijelaskan. Kalau melihat video kan, oh meriksa elektrosit, leukosit itu gampang, tapi belum tentu kamu bisa kan gitu ya. Jadi nanti ini tetap 2 kali, kemudian 3 kali nanti saya, setelah itu baru dokter Yakti. Ya, ini jamnya memang dokter Yakti itu bisanya malam ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kamu kosong, misalkan jam 3 sudah kosong, misalkan ya kamu bisa bilang ke saya, Bu, ini jam 3 sudah kosong. Jadi nanti bisa diisi ya. Tapi jangan mendadak, misalkan oh ini saya sudah ngisi jam dilanjut tadi ngisi. Kamu terus hubungi Bu Yeti, Bu nanti jam 6 itu kosong karena Bu Andri sudah ngisi. Kalau mendadak terkadang nggak bisa. Tapi ya siapa tahu kalau bisa ya, karena Bu Andri ngisinya sudah dimajukan misalkan begitu ya. Yang kita pelajari di kimia klinik 2 ini, yang pertama adalah enzim. Kamu bisa membaca setiap semua memberikan jadwal, mungkin sebentar aja lah seceng apa sih itu. Misalkan di sini fungsi hati, ya apa sih sebenarnya gangguan fungsi hati, itu dibuka dulu. Jadi paling tidak kamu nggak kosong, ya. Karena kalau kosong itu diisi nanti masuknya itu tidak begitu banyak. Tapi kalau kamu beda sudah membaca-baca dulu sebelumnya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Ya. Ada yang tahu enzim itu apa? Apa enzim? Belum ya, karena memang belum pernah. Nyawa yang mempercepat reaksi, Bu. Yang mempercepat reaksi. Sebentar ini saya stop dulu. Saya carikan materi untuk gambaran aja enzim. Misalkan nih, kamu bisa. Enzim itu protein sebenarnya, tapi dia berat molekulnya tinggi. Ya, dia juga sebagai, terlihat ya? Belum terlihat, Ibu. Belum terlihat, Bu. Belum toh. Kelihatan? Belum, Bu. Belum, belum Ibu. terlihat, Bu. Sebentar. Yang tadi belum saya stop. Nah, sedangkan enzim itu sudah ya? Belum, Bu. Tadi sudah terus jadi tidak. Oh, Belum, Ibu. aku malah membingungkan. Ini lagi Belum loading. Ini sudah. Oke. Ini sudah, Ibu, sudah kelihatan. Oke, ya.
Enzim itu adalah protein yang berat molekulnya tinggi, besar, ya, biokimia spesifiknya untuk enzim itu bisa seperti GOT, GPT, LDH, G6-PDH, ya. Ekstradase biasanya diakhiri pakai ase-ase, ini adalah enzim. Amilase, lipase, fosfatase, ya. Ini adalah biokimia spesifiknya enzim, ya, ada ase-asenya. Ya. Kemudian pembagian enzim itu secara klinis, ya, ada plasma spesifik enzim dan enzim sekresi. Enzim sekresi ekstraseluler itu seperti amilase. Ya. Kalau yang enzim spesifik itu bisa koagulasi, fibrinolisis, ya, atau protein fase. Ini tadi yang ekstraseluler, ini yang intraseluler enzim itu bisa CK, LDH, GOT, ya, GPT itu nanti prakteknya apa itu GOT, apa itu GPT-nya akan kita lihat ini untuk melihat fungsi hati biasanya, ya. Kemudian ada patofisiologinya enzim, ya, penyebaran enzim dalam berbagai jaringan, ya, itu biasanya di organ, ya. Kemudian penyebaran enzim bagian tertentu dari jaringan ini adalah keaktifan enzim, ya, di dalam organ itu. Letak enzim itu ada di dalam sel. Sel itu apa saja? Sel darah. Sel darah. Nah, kalau kita di dalam darah yaitu ya sel darah. Sel darah itu apa saja? Sel darah merah, sel darah putih, platelet. Sel darah merah, sel darah putih, platelet atau trombosit, ya. Letak enzim itu ada unilokuler, juga multi. Yang unilokuler itu seperti GPT, LDH, ya, di mitokondria dan sitoplasma. Kemudian yang multi itu GOT, glukosa, ya, ini ada di sitoplasma dan mitokondria. Tapi kalau ALP ini ada di dinding sel. Ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ini adalah aktivitasnya enzim, ya, luasnya kerusakan jaringan, ya, letak enzimnya di dalam selnya itu di mana, ya. Kemudian ada di permeabilitas dinding selnya, ya, cepat enzim keluar dari jaringan, perubahan kadar perubahan permeabilitas, jadi berpindah, ya, juga perubahan kecepatan pembentukan enzim, ya, dan hambatan bersekresi ini akan menyebabkan perubahan kadarnya, ya. Kemudian untuk GOT atau GOT itu sama juga AST, aspartat aminotransferase atau serum, ya, glukosa ini, ya. Terutama ini di jantung, otot-otot jantung, sakit hati, fungsi hati memang juga GOT akan meningkat, tapi tidak spesifik. Spesifiknya itu kalau di hati itu GPT, kalau GOT itu bisa saja di kerusakan jantung, ya. Terdapat di sitoplasma ini ada 60%, ya, dan mitokondrianya ada 40%. Ya. Kemudian akan meningkat, GOT ini akan meningkat pada miokard infark atau gagal jantung, penyakit jantung rematik, ya, penyakit hati. Nah, ini hati kena apakah kena virus atau toksik, kena racun, ini dia akan GOT ini akan meningkat. Ya, penyakit ginjal, pankreatitis akut, infark paru maupun distrofi otot. Jadi memang masih harus ada pemeriksaan lanjutan kalau GOT itu tinggi karena masih ada beberapa kemungkinan. Ya.
Kemudian yang ALT atau alanin aminotransferase ini semua jaringan tubuh. Ya, diperiksa sebagai tes kerusakan hati. Ini khusus untuk hati kalau ALT atau GPT. Apakah akut atau kronik? Ya, hasilnya ya. Kemudian ini bisa di hepatitis. Ya. Jadi memang berapa persen ada di kegagalan jantung. Jadi ini terutama adalah di fungsi hati yang rusak. Di masing-masing tetap ada peningkatan karena hasil lab itu kecuali fotorongsen atau apa itu, kalau hasil lab itu kalau ini tinggi masih ada kemungkinan apa-apa, tapi untuk spesifik fungsi hati itu di GPT dan ALT. Ya. Ada cholinesterase. Ya, ini di sini ada bentuk ya, ada pseudo dan true. Ya, yang pseudo itu di plasma dan hati, kalau true itu di asetil acetylcholinesterase. Kemudian penurunan kadar biasanya ada di penyakit hati, biasanya albumin juga turun, kemudian ada di intoksikasi organofosfat. Kalau peningkatan itu biasanya di DM atau diabetes mellitus, juga di hipertiroid. Kelenjar tiroidnya, enzimnya memang kelenjarnya tinggi, atau di DM. Biasanya peningkatan di enzim ini ada di DM dan hipertiroid. Kemudian yang enzim atau LDH, enzim LDH, ini enzimnya enzim sitoplasma, ya. Kemudian ini urutan aktivitasnya, kalau elektroforesisnya LDH1 sampai LDH5, urutan aktivitasnya ya ini lebih besar artinya ya. 2 lebih besar dari 1, 1 lebih besar dari 3. Ini yang pola pertama, ini adalah peningkatan LDH. Ya, jantung dan eritrositnya. Ya, ini nanti kemudian kita lihat morfologi eritrositnya. Ya, coba pola 2, kemudian peningkatan di pola 3. Tapi prakteknya tidak sampai di sana. Ini teorinya saja. Ya. Kemudian ada hidroksibutirat. Ya, sesuai dengan yang LDH1, LDH2, terutama ini di otot jantung. Ya. Jantung ini ada otot-ototnya di sini, terutama kerusakan ini. Macam-macam otot jantung ini bisa rusak karena penegangan, bisa rusak karena kena infeksi, bisa rusak, ada beberapa penyebabnya. Ya. Kreatin kinase atau CK. CK itu CK, CPK, CKNA. Kalau CK itu sama dengan CKNA biasanya ini untuk jantung. CKMB, CKMM, CKMB ini adalah jenis pemeriksaannya. Ya. Yang untuk jantung kita menggunakan CKMB. Reagennya beda, kitnya CKMB tulisannya. Ya. Kemudian yang untuk otot menggunakan CKMM. Ya. Kemudian untuk otak menggunakan CKBB. Ya. Pemeriksaan CPK ya, atau kreatinin fosfokinase, ini diagnosis follow adalah miokard ya, di jantung, meningkat pada jantung, miokard, penyakit otot, gagal ginjal. Ya. Kemudian ada ketoasidosis, ya, ini ketoasidosis, asidosis ini di gas darah dilihat ya, kemudian di post-op. Ini adalah untuk enzimnya. Nah, ini untuk peningkatan enzim di miokard infark, ini penderita jantung ya, enzim CKMB ini mulai peningkatan mulai jam 3 sampai jam 10. Ya, puncaknya ya, mulai puncak tingginya itu di 12.24. Ya, 24 itu dari jam 12 malam ya, selama 1
setengah sampai 3 hari. Ya, begitu juga yang CK yang total maupun SST. Ya. Nanti materinya akan saya masukkan di e-Vickers ya. Tapi saya lihat dulu, mudah-mudahan sudah ada. Kemarin saya nyari yang hematologi belum ada. Kemudian ALP. Ya. Ini memang bisa terdapat di tulang, usus, juga di hati, ya. Kemudian juga di ginjal. Ya. Kemudian ALP ini pada anak dan kehamilan di osteoblas, ya, ini akan menurun pada hipofosfatasia yang herediter, ya. Kemudian peningkatan pada makanan yang berlemak, ya, kolesteasis, kerusakan hati, penyakit tulang, dan keganasan. Keganasan itu berarti ada CA. Ini untuk ALP. Nanti masing-masing akan dibahas untuk ALP dan GOT. Ini saya hanya menggambarkan sebenarnya enzim itu seperti apa. Ya. Kemudian ada pemeriksaan GGT, ya. Ada gamma glutamil transferase. Ini setiap enzim tadi ada asa-asanya, ini di epitel, ya. Kemudian terikat di membran dan di sitoplasma. Ya. Dan G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase, ini adalah defisiensi di dalam eritrosit. Ya. Ini juga diperlukan untuk pembentukan NAPDH, ya, juga menjaga keutuhan membran eri. Ini amilase itu adalah katalisator pemecah karbohidrat. Ya, biasanya dihasilkan oleh pankreas. Kemudian kalau lipase ini pemecah yang asam lemak. Kalau yang amilase tadi karbohidrat, ini pemecah lemak yang rantainya panjang. Ya, mungkin ada penjelasan lipase dan amilase juga itu di biokimia. Nah, ini terdapat pada pankreas, ya, juga ada di parotis, ginjal, jantung, juga korteks cerebri. Ini dia meningkat, lipase ini dia meningkat di pankreatitis akut, CA, yang ini keganasan, ada CA saluran empedu, CA pankreas, ya, di terus juga, ya. CA itu bisa di mana-mana, tapi ini khususnya di saluran empedu. Ya. Oke, ini yang tentang enzim, nanti silahkan membaca-baca. Ini yang tugas mandiri. Tugas mandiri itu artinya kamu diharapkan membaca, memperluas ilmunya, ya. Nanti karena mungkin kalau dengan searching, dengan membaca kamu akan lebih jelas, ya. Tapi kalau tugasnya terstruktur, nanti kamu akan diberi tugas misal membuat makalah. Apa itu ya? Mohon maaf kalau trouble suara karena ini saya dari rumah, tidak di kantor, karena ini tadi habis dari Solo untuk mendampingi mahasiswa yang PBL dan pengabdian. Ya. Jadi saya keburu pulang karena ada jadwal kalian Zoom. Ya. Oke, itu gambaran lirisnya, kemudian jadwalnya nanti tolong itu diperhatikan pada saat nanti kamu kira-kira siapa yang akan dihubungi. Ya. Besok masih saya, ya. Kayaknya dokter Yaktinya nanti mintanya memang yang belakang-belakang, jadi quality control maupun quality control saya besok satu kali lagi, ya, untuk jadwalnya yang bisa dibaca dulu ketidakpastian pengukuran, ya.
seperti yang tadi sudah disampaikan, sama pengendalian, perencanaan dan pengendalian itu materi yang untuk besok, untuk yang puisi. Kalau yang kimia klinik besok juga masih saya fungsi hati, bisa dibaca dulu untuk fungsi dan gangguan hati. Gangguan hati, fungsi hati, sakit hati itu sakit hati karena kamu dengan pacarnya tapi infeksi virus. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Terlempar ya saya. Oh enggak deh. Saya pikir enggak ada suara. Siapa? Nadia mau tanya? Enggak ya? Ya, Ada yang mau tanya? Mutia Bu mau tanya. Iya. Untuk tadi yang pengendalian mutu eksternal tuh optimalnya tuh kita tuh mengikutinya tuh berapa tahun sekali ya Bu? Apakah ada kriteria 5 tahun sekali? Ada. Eksternal itu setiap 6 bulan sekali. Berarti jangka waktunya bulanan ya Bu, bukan per tahun? Iya. Mbak, kalau akreditasi itu per tahun, tapi kalau visi itu 6 bulan karena alat itu kan harus ada pembaruan, harus ada cek biar benar-benar valid. Jadi tidak per tahun. Nanti kalau per tahun keburu alatnya sudah lama rusak misalkan gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih. 6 bulan sekali. Nah, ada lagi? Oke ya, silakan dipelajari, enggak apa-apa. Misal besok saya menjelaskan yang lain, mau tanya materi yang hari ini juga boleh. Ya. Oke, kalau enggak ada berarti saya akhiri, berarti nanti sore yang jadwal jam 6 itu sudah ya, berarti saya tinggal punya jadwal 1 di semester 2. Oke, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya live Terima ya. kasih Ibu. Baik Ibu. Iya, sama-sama.